Selamat siang, kawan-kawan semua, dan warga Pocoleo, masyarakat adat Pocoleo yang menjadi korban dari aksi penolakan proyek geothermal sebagai proyek strategis nasional ya, atau PSN. Nah, jadi saya selaku tim Satgas Anti Kekerasan Dewan Pers ditugaskan oleh Ketua Dewan Pers untuk melakukan verifikasi dan asesmen terhadap jurnalis Floresa yang dalam hal ini Heri Kabut sebagai pemimpin redaksi ya, yang menjadi korban saat meliput aksi warga Pocoleo menolak proyek geothermal pada 2 Oktober lalu. Nah, berdasarkan hasil verifikasi, jadi saya datang mewakili Satgas Anti Kekerasan Dewan Pers untuk melakukan verifikasi dan asesmen terhadap korban, masuk apakah Bung Heri selaku jurnalis sekaligus juga kebetulan menjabat sebagai pemimpin redaksi Floresa sudah menjalankan prosedur kode etik jurnalistiknya. Jadi saat melakukan peliputan ternyata Bung Heri juga sudah menunjukkan surat tugasnya sebagai jurnalis yang meliput kejadian ya di lokasi. Nah, surat tugas yang ditunjukkan oleh Heri Kabut selaku jurnalis dari Floresa itu merupakan menjadi SOP ya, dan itu sudah dijalankan. Ketika itu sudah disampaikan kepada aparat pemerintah maupun ini di lapangan ada aparat penegak hukum dari kepolisian, dari TNI, dari Satpol PP, tentu itu harus dihormati. Nah, terkait kekerasan yang dialami oleh Heri, penganiayaan sampai penyekapan yang setelah saya verifikasi itu terjadi dan dialami, itu adalah pelanggaran pidana serius ya. Jadi aparat yang melakukan kekerasan yang ada 3 poin yang pelanggaran yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini terhadap Heri. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kemudian perampasan alat kerja. Jadi handphone dan laptopnya itu dirampas, itu udah masuk juga perampasan alat kerja. Kemudian penghapusan sampai diperiksa rekaman hasil wawancara dan penghapusan file ya. Ada file yang dihapus, tidak ada yang dihapus, tapi diperiksa, alat kerjanya diperiksa, itu masuk pelanggaran serius ya. Kemudian intimidasi, dibentak, dihardik, itu sudah masuk dalam memenuhi unsur penghalang-halangan kerja jurnalistik. Nah, melihat kejadian ini, kami melihat ini sudah memenuhi unsur, ini tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian memenuhi unsur pidana pasal 18 ayat 1 ya di Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers, dan itu ancamannya adalah pidana penjara 2 tahun atau denda 500 juta. Artinya kasus ini tidak bisa dianggap sepele, ini kasus serius, ini mengancam kemerdekaan pers, dan ini harus diproses, ditegakkan. Dan untuk pelakunya ini harus diproses. Aparat yang melakukan penganiayaan itu harus diproses secara hukum, dan tentu juga pihak kepolisian harus
menjalankan tugasnya untuk memeriksa ini. Dalam hal ini secara etik ya, harus diproses secara etik di Propam. Semua yang terlibat, termasuk yang memberikan perintah. Dalam hal ini apakah ada perintah dari Kapolresnya, Kapolres Kapolres Manggarai, itu juga harus diperiksa, harus dievaluasi. Jadi semua yang terlibat di sana harus dievaluasi karena ini ancaman serius yang melakukan adalah aparat penegak hukum. Padahal kerja-kerja jurnalistik itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan semua masyarakat, elemen masyarakat termasuk pemerintah, stakeholder dan apalagi aparat penegak hukum ini harus menghormati itu. Tapi justru yang terjadi di sini adalah terjadi intimidasi sampai kekerasan. Itu adalah pelanggaran serius dan harus diproses. Nah, tentu kami akan menyurati Kapolri supaya memberikan atensi, memproses semua anggotanya yang terlibat di sana, termasuk kalau ada dari TNI yang terlibat ya, anggota TNI yang terlibat itu juga perlu dievaluasi. Ini kami sampaikan tentu ke Panglima TNI. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.